Halo teman-teman, ini chapter pertama pengenalan GCP dan cloud computing dan kali ini saya akan membahas mengenai fitur-fitur di GCP secara singkat. Yang pertama, fitur dengan kategori produk unggulan. Yang pertama dari produk unggulan ada Compute Engine. Nah, Compute Engine ini mempunyai beberapa fitur yang jadi unggulannya Compute Engine dibanding virtual machine dengan provider lain. Yang pertama adalah konfigurasi custom dan preset. Apa sih konfigurasi custom dan preset? Jadi konfigurasi custom dan preset adalah deploy dalam hitungan menit dengan sampel bawaan yang disebut solusi praktis. Buat situs dinamis, VM dengan load balancing, aplikasi Java, aplikasi web 3 tingkat, atau aplikasi web e-commerce. Jadi bisa dibilang ketika teman-teman punya plan untuk membuat sebuah aplikasi, kalau berlangganan Compute Engine, sudah ada konfigurasi-konfigurasi yang standar memang dipakai oleh aplikasi-aplikasi yang sudah standar di luar sana. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir agak ribet ya mengenai atau berpikir agak kompleks mengenai bagaimana ya untuk konfigurasi-konfigurasi yang baik dan benar. Nah, contohnya untuk membuat situs dinamis. Jadi situs dinamis itu contohnya seperti apa? Situs yang kontennya bisa berubah. Kalau situs statis itu situs yang kontennya tidak bisa berubah. Jadi kalau di situs dinamis, perubahan konten itu terjadi karena ada koneksi dengan database, yang mana ketika kita melakukan writing data ke database, pada akhirnya akan dikonsum oleh klien atau front end dengan konten yang paling baru yang ada di database. Terus kita juga tidak harus pusing-pusing untuk mengatur load balancing karena sudah ada load balancing di dalam VM-nya. Dan aplikasi ini aplikasi Java didukung di dalam compute engine yang ada di dalam GCP ini. Dan aplikasi web 3 tingkat atau three-tier. Three-tier ini contohnya adalah aplikasi yang terdiri dari front end, back end, database. Nah, itu namanya three-tier. Terus ada juga aplikasi web e-commerce yang memang juga cocok untuk menggunakan Compute Engine karena kan dengan basis three-tier ini justru sangat bisa dijadikan patokan dasar paling baik untuk menggunakan Compute Engine untuk menjalankan aplikasi e-commerce. Pilih dari jenis, ukuran, dan konfigurasi mesin yang telah ditetapkan untuk workload apapun. Jadi kalau memang awal-awal berarti kan workload-nya tidak terlalu banyak. Berarti pilihlah konfigurasi yang memang murah dan tidak terlalu banyak konfigurasi. Kalau sudah naik usernya, traffic-nya sudah mulai jutaan atau bahkan ratusan juta per detik, itu berarti kalian butuh upscaling. Jadi workload-nya harus tetap dijaga, tidak boleh turun, tapi aplikasi kalian yang harus mengikuti workload yang ada. Terus bisa juga diintegrasikan dengan AI dan MA dan machine learning dan memerlukan GPU dan TPU. Jadi bukan hanya CPU doang ya teman-teman ya yang diintegrasikan di dalam Google Cloud Platform. Teman-teman juga bisa melakukan integrasi dengan GPU dengan fitur Compute Engine ini. Terus untuk fleksibilitas lebih besar, bisa membuat jenis mesin custom antara 1 hingga 96 virtual CPU. Jadi kenapa disebut virtual? Sebenarnya gampangnya adalah karena kita tidak pernah melihat bentuk fisik dari CPU tersebut. Dan virtual itu berarti ya hanya digital yang kita atur secara digital juga. Dan selebihnya diatur oleh Google Cloud Platform. Dan memori dari 8 GB per core. Ini berarti memorinya bisa sampai ratusan in total ya. Karena satu core-nya bisa 8 GB atau bahkan bisa puluhan mungkin lebih umum dan mungkin kalau misal dibutuhkan bisa sampai ratusan giga in total. Nah, terus ada opsi block storage juga yang mana
Ini sangat mendukung ketika teman-teman memang mau membuat sebuah block storage yang mana untuk menyimpan-nyimpan agar tidak tercampur dengan kode utama teman-teman. Dan ini ada opsi juga untuk persistent disk yang fleksibel hingga SSD lokal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, misal teman-teman memang pengennya murah, teman-teman tinggal pilih opsi yang paling murah. Atau pengennya cepat nih, atau standar teman-teman pengennya SSD, ya udah berarti teman-teman cari SSD di tempat teman-teman mendevelop atau mendeploy aplikasi teman-teman. Katakanlah di Jakarta, ya teman-teman harusnya mencari yang paling dekat dengan Jakarta, atau memang kalau untung-untungnya ada di Jakarta, ya teman-teman harus subscribe-nya di Jakarta karena SSD lokal berperforma tinggi dan berlatensi rendah sangat dibutuhkan gitu. Lanjut ke yang kedua dengan keandalan terdepan di industri. Maksudnya apa? Compute Engine ini menawarkan SLA atau Service Level Agreement atau ketersediaan adanya customer service di mana ketersediaannya 99-95% untuk VM yang dioptimalkan untuk memori dan 99,9% untuk semua kelompok VM lainnya. Jadi bisa dipastikan teman-teman tidak akan kehilangan customer ketika punya aplikasi ditaruh di GCP. Apakah periode nonaktif membuat Anda terjaga di malam hari? Nah, ini yang mungkin yang sering menjadi beban ya dari para software engineer, yang mana ketika aplikasinya banyak dipakai di malam hari, lalu kekhawatiran muncul, apakah kita harus shifting kerjanya, apakah kita harus kerja lebih dari 8 jam sehari untuk memantau terus aplikasi kita. Nah, sebenarnya Google bisa melakukan apa namanya, semi monitoring dari sisi mereka. Nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya ketika VM-nya berhenti, Compute Engine akan melakukan migrasi langsung ke host lain di zona yang sama. Yang jelas ini semua ada biayanya ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang tujuannya tidak ingin membuat aplikasi teman-teman ada downtime-nya atau bahkan tidak bisa diakses sampai beberapa jam, dan kebetulan kasus yang terjadi adalah ada lokasi VM yang teman-teman subscribe itu sedang terjadi bencana, tapi teman-teman nggak mau nih aplikasi teman-teman berhenti. Oleh karena itu teman-teman harus punya plan subscribe VM atau Compute Engine di tempat lain, misalnya di negara lain. Dan nyalakan opsi di mana teman-teman bisa melakukan migrasi secara otomatis, karena nantinya migrasi tersebut pun akan dihandle oleh Google Cloud Platform gitu. Terus otomatisasi dan rekomendasi untuk efisiensi resource. Nah, menambahkan VM secara otomatis untuk menangani beban puncak dan mengganti instance berperforma buruk dengan grup instan terkelola. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika VM-nya memang sudah banyak kerjanya atau bahkan kerjanya sampai overload. Nanti ketika teman-teman merasakan bahwa usernya juga semakin banyak, karena itu pemrosesan sebuah aplikasi akan menjadi lebih berat juga. Teman-teman tidak perlu khawatir nih dengan konsep di mana apakah VM yang saya subscribe atau virtual infrastruktur yang saya subscribe ini mumpuni, apakah mereka memang anti error atau anti rusak atau bagaimana. Karena sebenarnya konsepnya adalah mereka tetap sebuah hardware yang ada di suatu tempat yang umum terjadi, yaitu kerusakan dan segala macam itu memang normal. Tapi dengan konfigurasi yang sangat pintar oleh Google Cloud Platform, mereka tidak ingin customer Google Cloud Platform ini merasakan error yang akan dihadapi ketika hardware-nya rusak.
Oleh karena itu, mereka mempunyai konsep di mana VM-nya secara otomatis menangani beban puncak dan mengganti instansi berperforma buruk dengan grup instansi yang terkelola. Jadi, mereka akan cari nih hardware lain, atau ketika ada pergantian, itu switching-nya akan cepat. Jadi, seamless lah teman-teman. Nah, semua instansi komputasi terbaru, ada C3, A3, nanti kita akan bahas satu-satu di video selanjutnya. Ini berjalan di titanium atau sebuah sistem yang terdiri dari mikrokontroler yang dibuat khusus untuk pengurangan penyebaran skala bertingkat untuk meningkatkan infrastruktur. Jadi memang jaminannya dari segi penyesuaian ukuran dan kapasitas itu sudah sangat baik. Nah, selanjutnya ada harga dan diskon yang transparan. Nah, harga yang diskon yang sangat transparan ini membuat customer menjadi tertarik menggunakannya kan ya. Nah, kalau kita membaca panduan untuk mengetahui jenis VM apapun atau ada kalkulatornya sebenarnya, nanti kita akan coba selipkan di beberapa klip selanjutnya. Yang mana ketika kita melihat kalkulator in total harga yang ada disediakan oleh Google Platform, kita yang kita bayar adalah tidak jauh dari kalkulator tersebut, atau kalaupun jauh sebenarnya memang cukup transparan juga kok mereka ketika kita benar-benar mensubscribe sebuah fitur di dalam Google Cloud Platform atau di virtual machine atau di compute engine-nya, kita akan dengan jelas melihat detail dari compute engine-nya, berapa giga memorinya, berapa giga storage-nya. Nah, kita juga akan melihat di mana customization space-nya Google Cloud Platform menggunakan skema mereka untuk membuat tagihan kita tidak terlalu besar. Makanya mereka mengklaim bahwa dengan menggunakan spot VM bisa mengurangi tagihan mereka 60-91%. Dan biasanya akan selalu mendapatkan diskon otomatis untuk pengajuan berkelanjutan. Jadi misalnya teman-teman sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun, 2 tahun. Nah, biasanya teman-teman akan selalu mendapatkan diskon ketika billing tersebut udah berjalan lama. Oke, lanjut. Dari harga dan diskon, kita lanjut ke kontrol dan konfigurasi keamanan. Nah, enkripsi data yang aktif dan saat pemrosesan di confidential VM ini juga sudah terjadi kok di Google Cloud Platform dengan fitur Compute Engine-nya. Jadi bertahan dari rootkit dan bootkit dan shield dengan shield VM-nya. Jadi kalau teman-teman khawatir banget apakah dengan Compute Engine doang ini cukup aman atau tidak untuk menangani hal-hal atau attack-attack yang minimum, harusnya sudah cukup memadai kok Compute Engine yang disediakan oleh Google Cloud Platform. Oke, kita sudah bahas fiturnya yang pertama, dan kita ada fitur sesi 2, yaitu diawali oleh Workload Manager. Nah, ketersediaan SAP, Workload Manager mengevaluasi workload aplikasi Anda dengan mendeteksi penyimpangan dari standar terdokumentasi. Katakanlah Compute Engine ini umumnya ketika digunakan untuk aplikasi umum, ini taruhlah teman-teman subscribe-nya RAM 1 GB, memori 1 GB, storage-nya 500 MB misalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman misalnya iseng nih mengganti dari yang sebelumnya aplikasi e-commerce menjadi aplikasi mining untuk Bitcoin. Nah, teman-teman berarti kan kalau secara konsep mining dan menjalankan aplikasi e-commerce saja sudah jelas bahwa proses mining akan jauh lebih meningkatkan performa dari hardware, atau bahkan butuh hardware yang bagus dan hardware yang dalam jumlah banyak atau besar. Compute Engine di Google Cloud Platform ini bisa mendeteksi teman-teman, oh berarti suspicious nih atau mencurigakan nih, karena sebelumnya dengan aplikasi e-commerce ini atau marketplace, teman-teman tidak pernah sampai terlalu membeludak seperti ini nih. Kenapa ini setiap detik selalu membeludak, selalu upscale? Nah, mereka akan
memberikan notifikasi kepada teman-teman. Ini nggak biasa nih, walaupun teman-teman yang iseng misalnya ya. Nah, yang iseng aja pasti dinotifikasikan, diberikan notifikasi oleh pihak Google Cloud Platform, apalagi yang tidak sengaja terganti atau memang diserang oleh pihak luar yang dipasang sesuatu yang berat untuk aplikasi server kita, gitu. Terus ada VM Manager. Memang Compute Engine kan pada dasarnya adalah VM ya teman-teman ya. Jadi harus ada sebuah manager yang ada di dalamnya agar VM-nya teratur gitu. Jadi VM Manager di sini sebenarnya konsep dari serangkaian alat yang dapat digunakan untuk mengelola operasi sistem untuk fleet virtual machine. Terus bisa menjalankan dua operating system yang cukup populer yaitu Windows dan Linux di Compute Engine-nya. Gitu. Terus selanjutnya ada node tenant tunggal. Jadi sole tenant node adalah server Compute Engine fisik yang disediakan secara eksklusif untuk penggunaan Anda. Ini kalau misalnya teman-teman memang mau menyewa yang node tenant tunggal ya. Ini mungkin teman-teman ada beberapa yang tidak masalah juga jika tidak node tenant tunggal, tapi ada juga beberapa perusahaan yang konsepnya memang pengen menyewa hanya satu tenan tunggal, tidak mau campur-campur atau tidak mau selain node tenan tunggal. Sebenarnya node tenan tunggal ini menyederhanakan deployment untuk bring your own license. Jadi benar-benar terisolate lah di situ gitu. Nah, akselerator TPU. Nah, Cloud TPU dapat ditambahkan untuk mempercepat machine learning, teman-teman, dan aplikasi kecerdasan buatan. Cloud TPU dapat dipesan, gitu. Jadi, kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi AI atau aplikasi machine learning, teman-teman bisa menggunakan Cloud TPU. TPU itu apa sih? Nah, TPU itu Tensor Processing Unit. Kalau sebelumnya kita pernah bahas TensorFlow, nah Tensor Processing Unit di sini sama seperti TensorFlow, yang mana TensorFlow juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan machine learning. Gitu. Nah, dukungan Linux dan Windows. Windows dan Linux ini memang dua pemain di operating system yang cukup massal ya, perkembangannya dan distribusinya cukup banyak gitu. Nah, OS-OS yang ada untuk Linux sendiri biasanya ada Debian, CentOS, Fedora, OpenSUSE, terus Ubuntu, Red Hat, FreeBSD, terus untuk Windows sendiri itu ada Windows Server. Terus ada juga bisa menggunakan image yang ada di komunitas Google Cloud atau milik Anda sendiri. Sebenarnya image-image-nya bebas sebenarnya. Tapi kalau memang teman-teman mau simple ya pakai yang ada di Google aja sebenarnya. Oke. Itu untuk yang Compute Engine. Lalu kita ke Cloud Storage. Nah, cloud storage ini erat kaitannya dengan menyimpan sesuatu yang memang di luar kode yang ingin kita jalankan gitu. Apa sih fitur-fitur yang ada di cloud storage? Yang pertama adalah dia mendukung fitur analisis dan alat machine learning dan AI terkemuka. Jadi setelah disimpan datanya di cloud storage atau filenya di cloud storage, bisa mengintegrasikan dengan beberapa platform-platform yang ada di Google atau fitur-fiturnya di Google, salah satunya dengan BigQuery untuk menganalisa data-data yang ada di dalam file-file teman-teman. Itu bisa juga. Jadi teman-teman bisa membangun aplikasi dengan hasil yang sangat modern lah, ibaratnya kayak personalisasi customer service itu jauh lebih baik gitu. Terus transisi kelas penyimpanan otomasi seperti fitur dengan Object Lifecycle Management atau OLM dan Auto Class. Anda juga dapat dengan mudah mengoptimalkan biaya dengan menempatkan objek di berbagai kelas penyimpanan. Jadi kalau teman-teman
khawatir filenya hilang atau apa yang disimpan hilang, itu teman-teman bisa melakukan transisi penyimpanan secara otomatis. Jadi tinggal nanti ada backup setiap ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Oke, sampai transisi dulu, kita lanjutkan di klip selanjutnya dari replika berskala kontinental dan didukung SLA.